Putri. Mama, siapkan hadiah ulta untukmu. Suka nggak? Suka. Sini, biar Mama pasangin. 1 buat kamu, 1 buat Mama. Mama, teman-temanku bilang Uta itu harus makan kue Uta. Begini ya. Putri, tolong jaga sayurannya ya. Mama mau beliin kue Utah ya. Baik. Jangan lari-lari ya. Halo, ada yang bisa dibantu? Permisi, kue di sini ada yang lebih murah. Di sini semua merek besar. Kalau mau yang murah harus ke gerobak di luar. Oh, terima kasih. Terima kasih. Nak! Orang tuanya mana? Orang tuanya mana? Darahnya banyak. Aku antar ke rumah sakit. Putri, kamu di mana? Ada yang lihat anakku setinggi ini pakai rok. Ada yang lihat anak kecil setinggi ini. Dok, bagaimana kondisi anak ini? Kami tak bisa mengatasinya. Segera bawa anak ini ke rumah sakit besar. Nggak dengar kata dokter. Cepat siapkan pesawatnya. Sayang, ada apa ini? Putri hilang. Dia hilang. Apa? Putri. Belum dicari. Halo, anakku hilang. Kalau lihat, hubungi saya ya. Makasih. Putri, dimanapun kamu, ayah pasti temukan kamu. Pak Direktur, waktunya minum obat. Ayah. Ya. Putri, mulai hari ini grup Surya kuserahkan padamu. Ayah, tenang saja ya. Soal grup Surya, aku pasti urus baik-baik. Setelah ayah ke Eropa, istirahat dan pulihlah. Besok pergi ke Kabupaten Lintang. Properti di sana ada proyek yang perlu kamu urus. Ayah, biar aku antar ayah ke Eropa dulu. Kondisi ayah sekarang. Baik, Nak. Ayah bisa pergi sendiri. Lintang itu kampung halamanmu. Kamu harus pergi ke sana.
Kamu 1. Mama 1. Karina, Iya, ini gajimu beberapa bulan ini. makasih. Mulai besok kamu nggak usah datang lagi. Kenapa? Masih berani tanya? Setiap tamu yang datang ke sini, kamu tanya satu persatu, apa mereka pernah lihat anakmu? Dasar membawa sial. Kamu harus tahu, yang datang ke sini, semua mau makan, minum dan bersenang-senang. Kamu begini, bisnis saya mau bagaimana? Halo, Budi. Gaji cuci piringku hari ini nanti akan kuirimkan. Di luar sana, jaga diri baik-baik. Pasti kita temukan Putri. Putriku. Putriku. Kamu di mana? Ibu kangen kamu. Kangen banget. Dik, ada kabar baik. Kabar baik besar. Kakak, apa ada kabar tentang Putri? Putri. Aduh, ngapain basal sialan itu? Dik, rumah rongsokanmu itu akan digusur oleh grup Surya. Kebetulan anakku, Rizal Santoso, kerjanya di grup Surya. Dia sengaja mendapatkan 500 juta rupiah untukmu. Inilah kabar baik yang paling hebat. Digusur? Benar, kalian berdua sudah lama menderita. Sudah waktunya menikmati hidup. Jangan digusur. Gusur. Kalau digusur, rumahnya hilang. Kalau nanti Putri pulang gimana? Dia nggak akan nemu rumahnya. Aku harus pulang menjaga rumah. Selamat datang, Ibu Direktur Surya di Lintang. Bu Surya, proyek gusuran di Lintang hampir selesai semua. Sekarang hanya ada satu penghalang. Bagaimanapun, dia tetap menolak menandatangani kontrak. Menurut Ibu, apa kita harus gusur paksa? Grup Surya kami tidak pernah melakukan gusuran paksa. Biar saya yang urus. Antar saya ke lokasi. Baik, silakan. Selamat datang, Bu Surya. Selamat datang, Bu Surya. Permisi, apa Anda pernah melihat putri saya? Ini putri saya. Enggak. Bibi, kamu ngapain? Dengar ya, hari ini grup Surya direktur utama baru datang untuk memimpin. Kamu bawa sampah-sampah ini, kamu mau celakai aku. Aduh, kalau gitu bantu tante ya. Seperti direktur utama kalian, orang besar seperti itu, dia pasti banyak tahu. Bisa jadi dia pernah lihat putri kami. Pas banget, tante tanya dia. Cukup! Nih, sudah berhenti. Tiap ketemu orang, cuma ngomongin Putri. Kamu lupa ya, Putri itu kamu yang salah jaga. Kamu yang salah jaga. Putri, kamu di mana? Bukan aku. Bukan aku jaga. Aku tidak sengaja. Iya. Halo, Budi. Kalau nggak kamu ingetin, aku sampai lupa hari ini ultah Putri. Iya. Hari ini kita tetap harus rayain ultah Putri. Aku langsung pulang. Kok gadis kecil ini mirip aku waktu kecil? Jangan-jangan... Nina, cek untukku. Cari orang ini. Siapa yang pasang? Baik, saya akan segera urus. Kamu di sini. Kalau ada masalah, langsung kabari aku. Aku ke lokasi pembongkaran. Baik.
Mama, ini apa? Ini ya, ingat sayang, jangan sia-siakan makanan. Papa petani susah sekali menanam padi. Mama ajari baca ya. Baik. Panen padi di siang bolong. Keringat jatuh ke tanah. Aduh, anak mama baik. Putri, hari ini kamu sudah 24 tahun. Kamu di mana sih? Mas, kamu keluar tadi. Ada kabar tentang anak kita? Tenang, anaknya sudah 24 tahun. Mungkin setelah ultah tahun ini, dia akan kembali sendiri. Siapa tahu dia sudah punya keluarga. Aduh. Tenang ya, aku nggak percaya. Aku cari ke seluruh negeri, tapi nggak bisa menemukan putri kita. Oh iya, tadi kakak tua telepon. Katanya keluarga mereka juga mau datang. Sudah bertahun-tahun, mereka tak pernah datang ke rumah kita. Kenapa hari ini mau ulang tahunin Putri? Sudahlah, aku beres-beres dulu. Oh iya, aku juga kumpulin uang buat beli kue. Masuklah, biar aku yang beres. Hada. Ini semua makanan kesukaan Putri waktu kecil. Kakak tua datang, aku sambut dia. Ini kawasan pembongkarannya kan? Di mana keluarga yang menolak pembongkaran? Menurut laporan, ada karyawan dari kantor cabang Lintang. Dia adalah keponakan keluarga itu. Dia bersedia mau membujuk lagi. Baiklah, aku mau berjalan-jalan. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Baik, Bu. Tempat ini terasa akrab. Ayo, duduk. Duduk apanya? Adik Ipa, masak apa yang enak? Sawi. Kentang sawi. Tak ada sepotong daging. Ini sudah berkenan datang. Kamu suruh aku makan ini. Kakak, ini kan lebih murah. Ini kan ultah. Utamanya makan kue. Cukup! Siapa yang mau makan kue jelek kalian? Anakku datang hari ini untuk membahas soal pembongkaran. Paman, Bibi, tanda tangani ini. Besok 500 juta masuk. Kami tak bisa tanda tangan. Rumah ini milik Putri. Kalau rumahnya dihancurkan, dia tak akan bisa pulang. Kami takkan tanda tangan. Gak mau. Kalian gila. Buat apa jaga rumah rongsokan ini? 100 juta. Pernah lihat uang sebanyak ini? Tabung untuk diri sendiri. Cukup buat kuburan. Jangan gak tahu diri. Kami nggak mau. Kami nggak mau uang. Kami cuma mau cari putri kami. Masih cari Putri? Sudah puluhan tahun nggak ketemu juga. Sadarlah, jangan mimpi. Kalian ini takdirnya memang nggak punya anak. Omong kosong. Itu omongan kakak kandung. Bisa jadi putri kami sebentar lagi pulang. Biar, pergi. Kalian gak diterima di sini. Ngapain? Kamu pikir rumah rongsokanmu ini aku mau datang? Lihat rumahmu ini, kayak kandang anjing babi. Jangankan gak ketemu putrimu. Kalaupun ketemu, apa dia mau mengakuimu? Ayah, apa yang ngomong sama dia? Aku tanya sekali lagi.
perjanjian ini tanda tangan atau enggak. Nggak mau. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Ya Paman, mau ngapain pukul dia? Ngapain? Aku sudah baik. Panggil kalian Paman dan Bibi. Kalian pikir aku hormati keluarga kalian? Dasar nggak tahu diri. Cari gara-gara. Berhenti! Minci. Kamu siapa? Kalau kamu ganggu proyekku, kamu juga kuhai. Beraninya kamu. Kamu tidak tahu grup Surya melarang tegas pembongkaran paksa. Loh, kamu siapa? Pak, Bu, kalian tidak apa-apa. Masalah ini biar saya yang urus. Kalau ada masalah soal pembongkaran, kalian bisa cari saya kapan saja. Nak, kelihatannya kamu punya pengaruh. Rumah kami ini bisa nggak jangan dibongkar? Bener nak, putri kami hilang 20 tahun. Kami mau menunggunya di sini, menunggu dia kembali. Apa katamu? 20 tahun? Nak, aku mohon, tolonglah kami. Rumah ini adalah harapan terakhir kami. Aku mohon. Bu, jangan. Bangun dulu, Bu. Ini liontin. Ini milikku dan putriku. Ibu. Bu. Putri. Anakku. Aku tidak mimpi kan? Anakku kembali. Pak, Bu, maafkan aku. Aku tak berbakti, membuat kalian mencari bertahun-tahun. Mulai hari ini, aku pasti akan berbakti pada kalian. Yang penting sudah kembali. Kak, anakku kembali. Putri kita kembali. Budi, bukan aku yang bilang. Apa yang ada di pikiranmu? Cewek yang berpakaian begini. Kelihatan banget baru dari proyek. Kamu pulang di waktu yang pas. Cepat bujuk orang tuamu yang bodoh itu. Cepat tanda tangani suratnya. Jangan cari masalah. Ini proyek grup Surya. Kalau berani cari masalah dengan anakku yang di grup Surya, awas kalian semua akan tahu rasa. Apa katamu? Dengar ya, naga lahirkan naga. Burung Phoenix lahirkan Phoenix. Anak tikus pasti bisa menggali. Budi, kamu itu cuma sampah. Anakmu sama kayak kamu. Betul, dicari 20 tahun, cuma nemu anak begini. Menurutku, mending anakmu dikawinin orang kaya saja. Diam kamu! Katanya anak itu untuk hari tua. Anakmu yang begini gimana bisa menanggungmu? Lihat saja Rizal kami. Di grup Surya, manajer cabang, gaji setahun 300 juta. Sekarang bahkan Hendra Pratama, manajer utama, juga menganggapnya hebat. Ini pacarnya, sekretaris Pak Hendra. Nanti dengan mereka berdua, kami berdua bisa hidup enak di masa tua. Gimana? Mending Rizal kami cariin anakmu kerjaan rendahan. Daripada di sini angkat bata. Nanti jangan sampai dia nggak laku dijual. Ma, mau aku bantu dia? Boleh. Suruh paman berlutut minta aku. Ulangi lagi. Riza bilang ayahmu harus berlutut. Nggak ngerti ya? Satu sujud, satu kerjaan. Untung banget nih. Mau ayahku berlutut sama kalian? Memangnya pantas? Kenapa? Masih nggak mau? Kalau bukan karena kita ini keluarga, aku nggak akan pernah melihat kalian. Benar ya?
Masih mau membesarkan anak kalian ini? Lihat rumah kalian ini, kotornya kayak kandang babi. Mau cari makan dari mana? Pak, ngapain Pak? Ayah nggak apa-apa. Jus, nggak bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Kamu hidup susah begini. Selama ini, di luar sana, kamu pasti sudah banyak menderita, kan? Pak, tenang saja. Selama ini di luar, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Bu, aku lapar. Bukannya ibu sudah siapkan kue ultah? Yuk kita makan kue bareng. Baik. Kakak Ipa, anakku baru pulang hari ini. Ada apapun, kita bahas nanti ya. Ayo, duduklah. Kita makan kue. Makan kue besar ya. Anakmu yang baru ditemukan itu, apa urusanku? Kakak, ini tanda tulus kami. Jangan diremehkan ya. Ayo duduk. Duduk apanya? Malah kasih kami makan ini. Kamu pikir keluarga kami seperti keluarga kalian? Makan apa saja, asal murahan. Jangan diremehkan. Ayo, makan kue. Entah beli dari mana. Kue murahan. Anjingku saja nggak makan. Masih berani kasih ini. Rizal, kamu ngapain? Kamu ngapain sih? Kami hanya mau berbuat baik. Kenapa kamu harus begini? Kenapa kamu keterlaluan? Keterlaluan? Bentar ya, keluarga kalian. Kalau hari ini kalian tidak mau tanda tangan perjanjian ini, aku bisa lebih parah. Kamu! Aku apa? Dengar ya, sekarang aku masih sopan berbicara dengan kalian. Nanti kalau istriku datang, bukan semudah ini lagi. Nanti kalian berlutut sekeluarga pun percuma. Pak, kenapa? Nya! Kalian semua, nya! Sabar, Pak. Hari ini kita kumpul keluarga. Aku tak mau meladeni kerabat sampah seperti kalian. Berlutut, lalu minta maaf pada orang tuaku. Penyah dari sini. Minta aku berlutut dan minta aku nyah. Kamulah salah ya. Aku ini dari grup Surya, manajer cabang. Kamu pikir kamu siapa? Jangan sok-sokan di depanku. Beraninya mukul aku. Sekarang, bisanya. Beraninya mukul aku. Kau akan tahu hari ini harga jilatan ini. Nggak apa-apa. Mereka nggak mau tanda tangan. Dan anak perempuan sialan mereka beraninya mukul aku. Cepat, bawa orang ke sini. Dengar ya, kalian semua bersiaplah jadi pengemis. Pak Hendra sudah perintahkan, rumah renta ini harus dihancurkan. Pak Hendra? Hendra Pratama? Mengajarmu untuk begini? Kamu siapa? Beraninya sebut nama Pak Hendra. Dia hebat banget. Kalau gitu, aku suruh dia datang sekarang. Hendra Pratama, waktumu 1 menit. Cepat ke sini sekarang. Bu Surya, ada perintah? 1 menit, cepat ke sini. Baik. Gawat. Bu Surya marah sekali. Apa aku salah? Dewi, akhirnya kamu datang. 2 orang tua bangka ini dan si Jalam ini. Aku baik-baik saja mau mereka tekan perjanjian, tapi wanita ini berani pukul aku. Beraninya kamu pukul Rizalku. Kenapa? Pukul dia perlu lihat hari baik-baik. Kamu tahu ini tempat apa? Ini wilayah kami. Di Kabupaten Lintang ini, berani sentuh orang grup Surya. Kamu cari mati ya? Tangkap dia. Kulihat saja apa dia sudah makan sabun. Serang! Coba saja
Kamu sekretaris Hendra Pratama kan? Biasanya dia mengajari kamu untuk bertindak begini. Wah, tahu juga nama Pak Hendra kami. Tapi orang sepertimu pasti nggak kenal Pak Hendra kami. Jangan sok tahu. Ngapain bengong? Serang! Ngapain? Jangan sentuh putriku! Ngapain? Jangan sentuh putriku! Ma, Jangan sentuh putriku! Berani sentuh aku? Kamu sanggup tanggung akibatnya? Akibat? Akibat apa? Baik, aku ikut kamu. Kamu sekretaris Hendra Pratama kan? Semoga nanti kamu tak berlutut memohon padaku. Masih berani? Setelah masuk ruang keamanan kami, akan kubuat kau tahu apa itu hidup segan mati tak mau. Lepaskan! Ma, tunggu aku di rumah. Aku pergi sebentar. Mimpi saja. Mau kembali? Bawa, aku jalan sendiri. Putri! Ngapain? Lepaskan! Putri! Ngapain? Lepaskan! Si Putri Surya itu berani memukulku. Inilah nasibnya. Kalian berdua, tunggu saja. Pa, Ma, kita duluan. Dasar nggak tahu diri. Putri! Lepaskan! Lepaskan! Putri! 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 Saya dari Grup Surya, manajer utama cabang Hendra Pratama. Ada apa ini? Kamu Hendra Pratama? Sekretarismu bawa satpam dan membawa putriku. Kamu masih pura-pura di sini? Putrimu? Apa dia pakai seragam kerja, gadis kurus? Kawan, cepat ke pos satpam. Akan ada masalah besar. Mas, Putri baru saja pulang, tapi dia diculik lagi. Gimana ini? Gimana cara selamatkan nih? Sepertinya Putri punya janji nikah sama keluarga Permana. Gimana kalau kita minta tolong keluarga Permana? Asal mereka mau bantu, Putri pasti aman. Iya. Keluarga kita memang punya janji nikah sama keluarga Permana. Tapi waktu itu kedua keluarga kita sama-sama biasa saja. Tapi sekarang keluarga Permana sudah jadi salah satu dari 4 konglomerat lintang. Mereka takkan peduli dengan kita. Tapi selain keluarga Permana, kita bisa minta tolong siapa lagi? Aduh, nggak bisa. Kita harus cepat pergi. Kalau nggak, Putri bisa mati dipukuli. Dia baru saja pulang. Aku nggak bisa lihat dia celaka. Kita harus cepat pergi. Baik, aku rela kehilangan muka. Aku rela berlutut. Biar tuh warga Permana menyelamatkan putri kita. Cepat! Ayo cepat. Kalian berdua, keluar dulu. Jaga pintunya. Nih, aku akan menghajarnya. Putri Surya, sudah tahu rasa takutnya. Sudah tahu akibatnya menghajar. Kau dihajar karena pantas. Apa akibatnya? Masih berani. Kau tahu enggak? Cabang Grup Surya kami adalah perusahaan terbesar di Lintang. Kau cari masalah dengan kami. Habislah kau. Habislah seluruh keluargamu. Kamu salah. Yang habis itu kamu, Dewi, dan seluruh keluargamu. Kalaupun kalian sekarang berlutut minta maaf, pasti sia-sia. Berlutut memohon padamu. Kamu sudah gila ya? Putri Surya, kau masih nggak sadar posisimu. Kalau gitu, biar aku buka matamu. Beraninya kau menyiramku. Kusiram kau karena aku mau kau sadar. Sudah sadar. Kau! Beraninya kau pukulku. Memang kau yang kupukul. Dasar bocah, beraninya pukul anakku. Lihat saja kau hari ini. Akan kubelas kau. Kau cari mati. Satpam, masuk. Kalian, ikat dia. Dewi Pratiwi. Tadi kamu bilang mau ikat siapa? Oh Hendra, dasar wanita sialan ini. Tadi waktu Bapak nggak ada, dia nekat mau mukulin saya. Bapak harus belain saya ya. Pak Hendra, sekarang Pak Hendra sudah datang. Lihat saja, masih berani nggak kamu? Habislah kamu. Keluarga kamu semua habis. Pak Hendra, jalan ini sama seperti keluarganya yang lancang. Dia sama sekali tidak menghargai Papa dan Grup Surya. Sebenarnya ada apa? Pak Hendra, semua salahnya. Kami minta dia bantu investigasi, tapi dia malah berani mukul. Dia bahkan menuntut kami semua berlutut minta maaf padanya. Pak Hendra, Bapak jangan biarkan dia lolos. Sudah kubilang, mukul aku. Kamu tak akan sanggup akibatnya.
Brengsek! Kamu yang takkan sanggup akibatnya. Pak Hendra, saya apanya? Pak Hendra, saya tidak tahu salah saya. Salah apa? Beraninya bertanya. Pak Hendra, apa ini salah paham? Dewi Pratiwi, apa aku terlalu memanjakanmu? Beraninya kamu mengikatnya. Kamu tahu nggak siapa dia? Dia kan cuma karyawan. Orang tuanya cuma preman miskin. Mau cari untung dari kita. Diam kamu, dasar buta. Minggir sana. Bu Surya, Hendra Pratama terlambat. Mohon Ibu Direktur bersaksi. Apa? Direktur utama? Pak Hendra, apa Bapak salah? Iya, dia berpakaian begitu. Mana mungkin dia direktur utama? Diam kamu. Status Bu Surya bukan untuk kamu curiga. Tidak mungkin. Pak Hendra, kamu tidak berhak bicara. Putri Budi Santosa ternyata direktur utama grup Surya. Gawat. Kita malah menyinggungnya. Tenang. Hendra Pratama, cabang lintangmu ini sungguh mengejutkanku. Demolisi paksa, penangkapan, menindas pria, menindas wanita, berbuat jahat. Apalagi yang tidak berani kamu lakukan? Maaf Bu Surya, masalah ini saya pasti akan membereskan. Membereskan? Sekretarismu yang dan manajer departemenmu mengandalkan kekuasaanmu. Pantas saja mereka begitu lancang. Bu Surya, tenanglah. Mereka berdua pantas mati. Saya akan langsung memecat mereka dan menyerahkan mereka ke polisi. Bagaimanapun hukumannya, biar begitu saja. Bu Surya jangan. Saya yang buta, saya tak tahu diri. Semua salah saya. Mohon ampuni saya. Jangan serahkan saya ke polisi. Lihat saja kita ini satu keluarga. Ampuni saya. Saya tak bisa dipenjara. Putri, kita masih punya utang rumah. Lagi pula, saya punya utang miliaran. Kakakmu, Riza, dia tak boleh kehilangan pekerjaan. Lagi pula, dia tak boleh dipenjara. Saya ini kan paman kandungmu. Iya, kita ini kan satu keluarga. Jangan habisi kami. Dasar tega sekali. Aku kejam. Aku hapus akar. Tadi kalian pada orang tuaku. Saat kalian membentak, berteriak mau menghancurkan rumah kami. Kenapa tidak ingat kalau kita ini satu keluarga? Kakak tua, tadi saat mengancam orang tuaku, kenapa tidak ingat kalau kamu kakak tua anakku? Baru ingat. Tadi saat mengancam mau membunuhku, kenapa tidak ingat kalau aku adik kandung? Sudah telat. Kalau soal kamu, Bintang jadi kacau begini, kamu juga tidak bisa lolos. Akan saya suruh orang dari kantor pusat untuk menyelidiki. Kalau kamu tidak bersalah, biar saja. Kalau kamu juga bersalah, cepat beres-beres barangmu dan enyah. Tenang Bu Surya, saya pasti akan mengurus ini. Saya juga akan kerjasama dalam penyelidikan. Bu Surya, ini semua ulah Rizal Santoso. Keluarga mereka menipuku. Ini semua ulah Rizal Santoso. Dia yang suruh aku. Semua ulahnya. Dewi Pratiwi, kamu ngapain? Beraninya kamu menyalahkanku. Kalau bukan karena keluarga kalian, apa aku akan menyinggung Bu Surya? Aku mau putus sama kamu. Mulai sekarang kita putus hubungan. Bu Surya, aku benar-benar salah. Keluarga menjijikkan. Jangan muncul lagi. Jijik. Baik, Bu Surya. Punawang, berikan mereka pelajaran. Lalu, usir mereka dari Lintang. Kalian tidak boleh begini. Hei, kalian. Nina, antar aku pulang. Bu Surya, orang tua ibu ke keluarga Permana minta tolong. Keluarga Permana dari Lintang, satu dari 4 keluarga terpandang. Sepertinya ibu punya pertunangan dari kecil. Permana, oke, deal. Aditya, tunangan putri. Ternyata aku punya tunangan. Baik, kalau begitu kita ke keluarga Permana. Hubungi Hendra Pratama, siapkan pesta makan malam. Di pesta itu, aku akan memperkenalkan orang tuaku pada semua orang. Juga, atas nama grup Surya, berikan pada keluarga Permana kontrak 100 triliun. Tunanganku tentu harus dari keluarga terkuat di Lintang. Ini rumah calon menantuku.
Tua Bangka. Siapa menantumu? Inilah keluarga Permana. Katanya konglomerat nomor 1 di kota ini. Begini sudah lumayan. Tapi setelah malam ini, keluarga Permana akan melesat. Aditya, kok kamu bisa pukul orang? Beraninya panggil Aditya. Aditya, kamu... Diam kamu. Pak Permana. Kami tengah. Kalian dua tua bangkai yang ngomongin sembarangan kalau aku menantu kalian. Pak Permana, ini perjodohan dengan ayah Anda. Kami tidak asal bicara. Baik, kalaupun perjodohan ini dari ayahku. Tapi lihat saja, kalian sekarang miskin begini. Memangnya putri kalian itu siapa? Memangnya pantas masuk keluarga Permana? Pak Permana, kami datang hari ini. Kami mau... Mau apa? Mau uang? Hari ini, anggap saja ini untuk pengemis. Ambil uang ini. Cepat, nyah. Pak Permana, kami datang bukan... Cukup! Aku tak mau dengar omong kosong kalian. Punyawa, patahkan kedua kakinya. Buang mereka. Bukan saja. Oh, Putri, kamu pulang. Kamu gak apa-apa? Bu, aku gak apa-apa. Syukurlah kamu sudah pulang. Syukurlah kamu sudah pulang. Pak, jangan khawatir. Grup Surya memang melarang tegas pembongkaran paksa. Itu keluarga Rizal Santoso yang keterlaluan. Sudah kusuruh orang untuk mengurusnya. Baik. Jadi kamu ini anak dari dua orang tua ini ya? Bukannya hilang, sekarang ketemu lagi. Kalau ketemu, ya sudah. Nggak lihat-lihat diri. Beraninya masuk keluarga Permana. Kamu Aditya Permana kan? Tadi kamu yang mau patahkan kaki orang tuaku. Ya, aku yang bilang. Kenapa? Kamu cuma gadis liar dari mana-mana. Beraninya bicara begitu padaku. Kamu cari mati ya? Aku bukan cuma berani bicara begitu. Ku juga berani memukulmu. Beraninya pukul aku? Dasar kampungan dari mana ini? Aditya, hari ini grup Surya kita, Ibu Direktur Surya ke Lintang. Malam ini akan ada pesta di Hotel Selamat Datang. Kata ayahku, grup Surya akan investasi 100 triliun untuk keluarga Permana. 100 triliun? Melani, apa kamu gak salah dengar? Keluarga Permana kita hanya punya aset 30 triliun. Investasi 100 triliun? Keluarga Permana kita bisa jadi keluarga terkaya di Lintang kan? Mana mungkin aku salah? Ayahku, Hendra Pratama, adalah manajer utama cabang Surya Lintang. Aditya, jangan buang waktu dengan mereka. Ayo pergi. Melanie, sepertinya kita belum bisa pergi. Ternyata tunangan legendarisku ini tak tahu malu. Datang memaksa menikah. Pasti karena dengar kabar kalau keluarga Permana akan jadi konglomerat nomor 1 Lintang. Makanya buru-buru mau menikahiku. Apa? Hei, kamu itu tunangan Aditya yang dijodohkan dari kecil lalu hilang ya? Lihat dirimu sendiri, masih mau masuk keluarga Permana? Tak tahu malu. Kamu, lepaskan aku. Kamu anaknya Hendra Pratama kan? Dia pun tak berani bicara begitu padaku. Beraninya kamu. Melanie, kamu gak apa-apa? Aditya, dia kayaknya pekerja kasar ya? Besar sekali tenaganya. Berani-beraninya melawanku. Kamu cari mati ya? Putri Surya, beraninya kamu. Berani sentuh Melanie. Saran aku, sekarang juga berlutut minta maaf pada Melanie. Bisa jadi, karena aku, Melanie, mungkin akan memaafkannya. Yang berani itu kalian kan? Aku minta. Kalian pantas. Jangan sok-sokan. Kamu pikir kamu siapa? Sepertimu, punya hak masuk keluarga Permana? Cukup. Aku tak mau buang waktu lagi. Keluarga Permana sudah diakui grup Surya. Akan segera jadi konglomerat nomor 1 Lintang. Nanti, kalian tak pantas mengasah sepatuku. Aku, Aditya Permana, mau batal tunangan. Memangnya kamu berhak batalin pertunanganku? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Aditya sudah bicara, kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Aku tidak pantas untuknya. Orang seperti dia, gratis pun aku tak mau. Cari mati, pengawal. Jangan. Aduh, nak, tenang saja. Batal tunangan juga bagus. Keluarga Permana sekarang sudah dekat dengan grup Surya. Mereka sudah jadi keluarga kaya. Kita takkan bisa menyainginya. Oh, Putri Surya. Putri Surya. Ibumu ini jauh lebih tahu diri darimu. Sekarang aku masih bisa bicara baik-baik denganmu. Jangan tidak tahu diri. Baik, tapi dengarkan aku. Bukan kamu yang batalin pertunangan, tapi keluarga Permana. Yang tak pantas untuk keluargaku. Kuma kamu. Kamu gak lihat keluargamu seperti apa? Satu penebang kayu, satu lagi pemulung. Kenapa? Jadi pemulung malah jadi sombong. Aku hanya mau mengingatkan. Semoga malam ini kamu tidak menyesal. Tenang saja. Aku, Aditya Permana, tidak pernah menyesal.
Adik ya, kita jangan buang waktu dengan mereka. Acara makan malamnya mau mulai. Ayahku juga akan menyambut langsung direktur utama. Kita pergi lebih awal untuk bersiap. Ayo. Keluarga Permana jadi kaya. Lupa budi baiknya dulu. Nah, gak apa-apa. Semua salah mama papa. Gak mampu. Gak apa-apa. Mama pasti cari cara lagi untuk nemenin kamu jodoh yang baik. Gak apa-apa. Soal ini gak buru-buru. Oh ya, hari ini kita kumpul keluarga. Gimana kalau kita ke hotel Selamat Datang, makan bersama? Undang semua kerabat, kita rayakan bersama. Makan? Makan biasa saja. Ke hotel Selamat Datang, itu mahal kan? Nak, selama ini di luar pasti banyak menderita. Uang itu jangan sia-siakan untuk kami. Ma, bagaimana bisa ini sia-sia? Tenang saja, selama ini aku sudah dapat banyak uang. Cuma makan sekali, nggak apa-apa. Baiklah. Bu, ini tanda sayangnya anak kita. Kita harusnya senang. Baiklah. Ma, Pa, aku angkat telepon dulu. Bu, kamu masih punya berapa uang? Nanti waktu makan kita yang bayar. Kalau terpaksa, kita pakai tabungan akhirat kita. Gak bisa biarkan anak kita baru pulang. Langsung malu kan? Oke. Kalau gitu, telepon saja kerabat kita. Bilang saja keluarga kita sudah berubah nasib. Oke. Halo? Adik? Ini kakak. Apa? Anak sialan kalian itu ketemu? Putri, dia berbakti. Dia bilang hari ini mau makan di gedung Selamat Datang untuk makan bersama. Suaminya bilang ajak semua kerabat dan teman untuk merayakan. Makan di hotel Selamat Datang? Malah mengundang kita. Kamu tahu makanan di sana harganya berapa? Adik, kamu salah paham. Putri itu sekarang dia benar-benar hebat. Dia itu baik. Nanti kami ke sana. Keluarga miskin masih sok-sokan mengundang di hotel Selamat Datang. Mau datang? Tata. Anak sialnya ketemu, masih berani mengundang kita. Menurutmu kita harus pergi nggak? Pergi? Kenapa enggak? Bukannya Rina bilang anaknya hebat. Nanti malam kita suruh anak kita bawa pacarnya juga. Biar keluarga miskin itu tahu rasa apa itu hebatnya. Calon menantuku itu, dia itu manajer menelah di grup Surya. Anak sialnya itu pacar saja nggak punya. Kak Budi dan Bu Budi cuma naik motor makan di hotel Selamat Datang. Gak malu ya? Taksi saja nggak berani naik. Malah traktir kita makan di hotel mewah begini. Jangan-jangan mau kita yang bayar ya? Kakak, Mas, Putri yang mau traktir kita makan. Dia kerja di kota, dapat uang banyak. Sekarang dia sudah kaya. Kaya? Kaya apanya? Aku dengar-dengar dia itu cuma pekerja kasar. Menurutku, mending dia cepat nikah saja. Oh, betul-betul. Lihat-lihat, dari keluarga sepertimu, pasti dia pacar saja nggak punya. Lihat, mobil apa itu? Kalian tahu? Itu mobil Mercedes. Mercedes? Mercedes yang dipakai bos besar. Andy, perlihatkan pada paman dan bibi apa itu mobil mewah. Ini Mercedes terbaru. Nggak mahal, cuma ratusan juta. Ngapain? Seumur hidup mereka nggak pernah lihat uang sebanyak ini. Kalau kamu begini, nanti mereka kaget. Oh, begitu ya. Kalau gitu, Paman, Bibi mau naik sebentar. Andy, nanti mobilnya kotor. Repot cuci lagi. Nggak usah. Mobil begini, kami nggak biasa. Iya. Kalau sampai rusak, kami nggak sanggup bayar. Cuma mobil Mercedes. Sudah bikin kalian kaget begini. Kalau kalian lihat mobil direktur utama grup Surya, Bentley, bukankah kalian langsung kaki melorot? Andy, ngapain ngomongin ini sama mereka? Mereka juga nggak ngerti. Keluarga mereka ini seumur hidup nggak akan pernah naik Mercedes. Mereka memang nggak perlu naik Mercedes, karena nanti mereka naik Bentley.
Wah, ini Bentley terbaru. Model terbatas ini kok ada di Lintang, di tempat kecil begini? Aku nggak mimpi kan? Ini Bentley. Di Lintang kita ternyata ada orang kaya begini. Pertama kali aku lihat, ya ampun. Mobil begini nggak bisa dibeli cuma dengan uang. Pemiliknya pasti bukan orang sembarangan. Siapa ya? Halo Nona, perkenalkan. Grup Surya. Minggir. Pa, Ma, kalian gak apa-apa? Gak apa-apa. Mereka ini orang-orang apa? Kak Budi, Bu Budi, ini Putri. Benar. Ini putriku, Putri Surya. Pa, seingatku, Putri Surya itu bukannya cuma pekerja kasar. Kok bisa naik mobil Bentley? Pasti sewaan kan? Waduh, bukan aku yang bilang. Keluarga kalian ini sangat pintar pamer. Tadi makan di Hotel Selamat Datang, sekarang naik mobil Bentley lagi. Aku dengar loh, Bentley sewaan itu sejam sewaannya bisa ratusan ribu loh. Hei, nanti jangan sampai kalian nggak bisa bayar, lalu pinjam uang ke kami ya. Mobil ini bukan sewaan, ini milikku. Mobil ini milikmu? Kamu tahu berapa harga Bentley ini? Bahkan di grup Surya, hanya direktur utama yang bisa memilikinya. Dasar wanita bodoh. Di depanku, pamer kaya. Kalau orang lain, pasti tertipu sama kamu. Saya manajer menengah grup Surya dari departemen admin, wakil manajer utama. Wakil manajer, jabatan kecil, tapi arogan sekali. Kamu nggak tahu kan? Malam ini, direktur utama kami juga akan mengadakan pesta di sini. Nanti, asal aku disukai direktur utama, aku bisa lepas. Kamu cuma gadis kampung, nggak tahu apa-apa. Sudah, Pak, Bu, jangan buang waktu sama keluarga miskin ini. Aku antar ke pesta, kenalan sama orang-orang penting. Putri, maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Membuatmu malu. Mana mungkin, Bu? Tenang. Yang akan malu malam ini pasti bukan kita. Ayo. Baik. Ayo. Acara ini diserahkan ke keluarga Prapamang. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, Anda tahu akibatnya. Tenang saja, Sekretaris Lina. Putri saya sudah di sana mengatur semuanya. Saya langsung ke sana. Saya jamin tidak akan ada masalah. Baik, saya pamit dulu. Masuk. Halo, Sekretaris Lina. Ini Sekretaris Utama Grup Surya. Sekretaris nomor 1 di Grup Surya. Posisinya di bawah 1 orang, tapi di atas semua. Saya, karena dihargai oleh Sekretaris Lina, saya bisa sampai sejauh ini. Wah, kita bertemu orang penting ya. Wah, hello Sekretaris Lina. Andy, kali ini kamu diutus ke Lintang, juga untuk memberimu jabatan penting. Asal kamu bisa membuat direktur utama mengagumimu, siapa tahu posisi kepala administrasi akan jadi milikmu. Tenang saja, Sekretaris Lina. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pesta grup Surya ini memang luar biasa ya. Nanti kalau direktur utama datang, tolong kenalkan kami ke beliau ya. Bu, jangan bilang begitu. Ayah sudah membujuk grup Surya untuk investasi 100 triliun ke keluarga Permana. Soal kenalan dengan direktur utama, itu kan hal sepele. 100 triliun? Duh Melanie, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Bibi sungguh berutang budi padamu. Bibi, jangan sungkan. Aku dan Aditya kan sudah dekat. Jangan sungkan, Bu. Melanie, menurutmu direktur utama grup Surya kok tiba-tiba muncul di daerah kecil Lintang kita? Aku dengar direktur utama itu asli dari Lintang. Dan dia juga punya tunangan, juga dari Lintang. Makanya investasi di Lintang. Gak tahu siapa tuan muda itu, sialatnya ya. Bisa menikahi direktur utama kita. Benar-benar nasibnya bagus. Bu,
Kak, kok keluarga itu datang lagi? Aditya, bukannya kamu sudah jelaskan pada mereka? Kok masih tebal muka ikut kemari? Sialan, beraninya mereka mengikuti kita. Sudah kuduga. Mereka ini orang-orang kampungan, gak akan menyerah. Bibi, jangan marah. Pesta hari ini kan acara grup Surya. Ayahku bahkan menyuruhku untuk mengurus acara ini. Kalau mereka berani berulah, akan kuberi mereka pelajaran, lalu diusir. Bu, pesta malam ini saya siapkan khusus untuk kalian. Saya mau mengumumkan identitas kalian pada semua orang. Apa kalian sudah siap? Putri, apa kamu tidak salah? Benarkah ini kamu yang siapkan untuk kami? Putri, ini berapa biayanya? Uang tidak penting. Yang penting kalian senang. Aduh, jangan banyak omong. Ini juga niat baik dari putri kita. Putri, jangan ulangi lagi. Baik, takkan diulang lagi. Putri Surya, siapa suruh kamu masuk? Malam ini pesta dari grup Surya kami. Direktur utama kami datang, cepat bawa kedua orang tuamu yang keren-keren itu keluar dari sini. Melanie Pratama, memangnya kamu berhak bicara di depanku? Aku ini Putri Hendra Pratama. Pesta malam ini diadakan oleh grup Surya kami. Kalau aku tak berhak bicara, lalu siapa lagi? Atau kedua orang tuamu yang tak berguna itu? Tutup mulutmu. Marah ya? Kalau berani? Berani? Kamu minta aku? Baik. Melanie, kamu gak apa-apa? Aduh, Putri, jangan gegabah. Bu, kalian juga dengar? Tadi dia yang minta aku memukulnya. Seumur hidupku, baru pertama kali dengar permintaan murahan begini. Putri Surya, beraninya kamu pukul Melanie. Kamu tuli, gak dengar dia minta aku pukul dia. Siapa Melanie? Beraninya kau sentuh dia? Dia kan cuma anak Hendra Pratama. Jangankan dia, kalaupun ayahnya datang, pun akan kuhajar. Nama Pak Hendra, manajer utama. Beraninya kau. Beruntunglah dia tidak ada di sini. Kalau dia di sini, dia mati. Halo? Baik. Ibu Direktur sudah di aula pesta, kan? Naik tangga. Kau berlutut sekarang juga. Sujud minta maaf pada Melanie. Dan berdua, tua bangka, berlutut juga. Kamu pikir kamu siapa? Dia siapa? Memangnya pantas aku dan orang tuaku berlutut padanya? Dasar jalang, beraninya kamu bicara begitu pada adik dan menantuku. Pakai baju bagus-bagus, tapi tega-teganya masuk sini. Cuma mau mendapat perhatian adikku kan? Mimpi saja. Sudah cukup. Dengar ya. Kalau bukan karena anakku dan putri sialmu itu punya perjodohan konyol, keluarga Permana, kami takkan malu di kalangan atas. Kami tak membalas dendam, itu sudah sangat baik. Berani kesini, tak tahu diri. Cepat, nyah. Mau pergi? Itu terlalu mudah. Kalian kan baru bertemu lagi. Hari ini akan kubuat kalian merayakannya. Pengawal, patahkan kaki wanita ini, juga kedua kakek nenek tua ini. Akan kubuat seluruh keluarganya, mulai sekarang harus hidup di kursi roda. Biar mereka sadar apa akibatnya melawan Melanie Pratama. Jangan. Nona Permana, bukan Bu Permana. Akan saya suruh Putri minta maaf. Kami akan segera minta maaf. Iya. Kami akan segera minta maaf. Nak, dengarkan ibu ya. Kita tak bisa melawan mereka. Sekarang baru ada salahnya ya. Baru mau minta maaf, terlambat. Lihat saja cara apa ini. Beraninya kalian masuk. Kalian sendiri tak tahu malu. Kenapa kami harus hormati kalian? Bu kemana? Anda benar-benar tak tahu malu. Apa katamu?
Bu, aku bilang, pesta ini untuk merayakan keluarga kita bersatu. Jadi, kalian yang tuan rumahnya. Kalau kalian yang harus minta maaf, kalian juga yang harus pergi. Bukan hanya itu, yang terkejut dan berlutut memohon juga kalian yang akan kabur. Putri Surya, orang tua kamu punya anak sepertimu, kasihan sekali. Entah nanti, kalau mereka lihat anak yang dicari selama 20 tahun lebih, kakinya dipatahkan, berlutut memohon, apa reaksi mereka? Selang! Kantor Cabang Surya Lintang, Manajer Utama Hendra Pratama tiba. Putri Surya, kau tahu siapa yang di depan? Yang di depan itu adalah dari Grup Surya, Manajer Utama Cabang Hendra Pratama. Dan yang di belakangnya adalah Direktur Utama Grup Surya. Kalian di sini berani-beraninya melawan kami. Paling-paling kami patahkan kakinya, lalu dibuang. Tapi kalau kalian melawan orang di depan, kalian hari ini bakal mati tak berbekas. Aditya! Orang-orang seperti mereka yang keterlaluan. Mana mungkin tahu posisi ayahku di Kabupaten Lintang? Mana mungkin juga tahu kekuatan Grup Surya? Bisa diinjak mati oleh orang besar Grup Surya. Itu sudah berkah besar untuk kalian. Putri Surya, waktumu sudah habis. Bukan waktuku yang habis, tapi kalian yang akan celaka. Sudah mau mati masih sok jago. Kau tahu nggak, yang datang itu ayahku, Hendra Pratama. Jangan-jangan kau harap ayahku akan membelamu? Terlalu banyak nonton drama. Sudahlah, Putri Surya. Dengan wanita bodoh sepertimu, nggak ada gunanya bicara. Dan kalian, orang tua-tua, nggak coba-coba larang anak bodoh kalian. Kenapa? Kalian beneran mau mati barengan di sini? Aditya, Putri hanya tolonglah, pujuklah dia. Bibi mohon. Beraninya panggil Aditya. Aditya, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku bisa lebih keterlaluan. Aditya, kamu nggak apa-apa. Berani dah pukul aku. Memangnya kenapa? Berani sentuh orang tuaku. Pantas kamu dipukul. Awalnya aku hanya mau di pesta ini mengumumkan identitas orang tuaku. Aku tak mau terlalu banyak berurusan dengan keluarga Permana. Tapi kau, Aditya Permana, berani-beraninya, karena statusmu sebagai keluarga terkaya Lintang, berani-beraninya melukai orang tuaku. Baiklah, hukumumkan. Mulai hari ini, akan ada lagi keluarga Permana. Beraninya kamu. Dasar anak miskin, berani-beraninya. Pengawal, patahkan kakinya. Akan kulihat gimana caranya berani. Mau patahkan kakimu siapa? Hendy, kamu pernah lihat direktur utama kalian? Tante belum tahu. Direktur utama lama kami baru saja mundur. Direktur utama baru, Putri Surya, di seluruh grup yang pernah melihatnya hanya segelintir. Aku beruntung bisa hadir di pesta ini. Ini sudah seperti dapat rezeki besar. Hendy, kalau kamu belum pernah lihat direktur utama kalian, nanti bisa kenal dia. Setahuku, direktur utama baru kami selalu membawa liontin bulan. Jadi, siapapun yang kita lihat yang memakai liontin ini adalah direktur utama kami. Liontin bulan. Sayang, ibu siapkan hadiah ultah untukmu. Ini untukmu. Jangan-jangan Putri Santoso direktur utama. Tidak mungkin, ini mustahil. Andy, kalau kamu jadi kepala departemen, statusmu nanti lebih tinggi dari Hendra Pratama, kan? Di Kabupaten Lintang, Hendra Pratama itu bisa berbuat seenaknya. Dia itu siapa? Manajer cabang. Memangnya dia pantas dibandingkan denganku? Lalu direktur utama kalian ke Lintang mau ngapain? Setahuku, keluarga Permana, Tuan Muda Aditya Permana, adalah tunangan direktur utama kami. Oh. Direktur utama kami investasi untuk keluarga Permana sebanyak 100 miliar untuk membuat keluarga Permana jadi keluarga terkaya di Lintang. 100 miliar? Kamu bercanda ya? Memangnya aku perlu bohong? Jadi, selain direktur utama, ke keluarga Permana. Semua waspadalah. Nanti kalau bertemu direktur utama atau Pak Permana, haruslah hormat. Paham? Paham. Kamu mau patahkan kaki siapa?
Pak, jangan marah, Pak. Ini salahku. Aku tidak sengaja membiarkan keluarga pemulung ini masuk ke sini. Pemulung? Memang kan? Anak naga tetap naga. Anak tikus pasti menggali. Anak pemulung ini tentu saja juga pemulung, kan? Iya, Pak Hendra. Nanti saya cari botol kosong dan sisa makanan untuk usir mereka. Pak, tenang saja. Aku akan suruh orang usir mereka. Pasti tidak akan mengganggu urusan... Pak Hendra, ada apa? Manajer utama cabang Grup Surya, Hendra Pratama. Salam hormat, Direktur. Salam hormat, Bapak Ibu. Apa? Direktur utama? Hendra, ini pesta yang kamu siapkan untukku. Direktur utama? Maaf, saya segera urus. Oh, saya urus sekarang. Nah, Pak Hendra. Tadi Pak Hendra dipanggil kamu apa? Iya, apa kita salah dengar? Pak, Bu, jangan begitu. Jangan. Panggil Hendra saja. Putri, jangan-jangan kamu benar-benar... Benar. Direktur utama Grup Surya. Ini benar? Putriku, sukses! Putriku, ternyata direktur utama. Pak Hendra, jangan-jangan wanita ini benar-benar direktur utama Grup Surya. Kok bisa? Pak, kok bisa? Apa ayah salah orang? Seingatku, nama direktur utama grup kita Putri Surya. Beda dengan cewek kampungan ini. Nggak ada hubungannya. Diam kamu. Saya sebagai manajer utama kantor cabang Grup Surya, mana mungkin saya salah orang? Apalagi, ini pesta Grup Surya. Bukan giliran kalian untuk menyoal. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kok dia bisa jadi direktur utama? Pak, bukannya ayah bilang grup kita investasi 100 triliun untuk keluarga Permana. Kalau dia benar direktur utama, kenapa Aditya Permana batal tunangan dengannya? Kenapa? Pengawal, seret dia keluar. Pak, ayah pasti bohong. Direktur utama? Keluarga Pratama di Kabupaten Lintang. Kalian benar-benar sangat berkuasa ya? Waduh, nggak nyangka Budi Santoso yang diremehkan semua orang ternyata punya putri sehebat ini. Bukan putri yang ditemukan, tapi harta dan kemewahan. Kalau nggak salah ingat, keluarga Santoso dan Permana kan punya perjodohan. Wah, berarti tunangan anakku adalah direktur utama Surya. Jadi investasi 100 miliar dari Surya, itu Putri Surya yang kasih ke keluarga kita. Kaya raya. Pantas saja, Grup Surya memberi kita proyek 100 miliar. Ternyata direktur utama Grup Surya adalah calon adik iparku. Putri, jadi kamu benar direktur utama Grup Surya? Aku direktur utama Grup Surya atau bukan? Apa urusannya denganmu? Dan apa urusannya dengan keluarga Permana? Mana mungkin tidak ada hubungannya? Wah. Putri, kamu tunanganku. Berarti kamu istriku. Kamu juga direktur utama Grup Surya. Setelah kita menikah, milikmu kan jadi milikku. Aditya, kamu benar-benar tak tahu malu. Putri, aku kan tunanganmu. Pertunangan ini sudah ditentukan sejak lahir. Pertunangan? Kamu lupa ya, tadi sore apa yang terjadi di depan rumahmu? Bukannya kamu bilang aku tak pantas untuk mengasah sepatumu dan mau batal tunangan? Oh iya, bukannya kamu bilang seumur hidupku takkan membuatmu menyesal? Kenapa? Sekarang tahu siapa aku. Lu ingat aku tunanganmu. Kamu benar-benar tahu. Ya. Hei, Putri, biar aku jelaskan. Aditya, dengarkan aku. Bukan kamu yang batalin pertunangan. Kamu tidak pantas untukku. Keluarga Permana takkan pernah selevel dengan keluarga kami. Jangan, Putri. Aku salah. Aku sungguh salah. Aku minta maaf ya. Maaf, Putri. Tolong maafkan aku. Lupakan saja kejadian tadi. Kita mulai dari awal. Mulai dari awal? Lupakan? Hei! Memangnya kamu berhak bilang lupakan? Memangnya kamu pikir aku mau sama pria sepertimu? Dengar ya, baik aku maupun Grup Surya tak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Permana. Jangan berhayal, bawa keluargamu dan Enyah dari sini. Putri, beri aku kesempatan. Kau pun jadi budak, aku rela. Jadi budak? Kamu tak pantas. Beraninya kamu! Andy Wijaya, kamu ngomong apa? Beraninya kamu tidak hormat pada direktur utama. Hendra Pratama, matamu buta? Cih, lihat saja penampilannya. Mana ada mirip direktur utama Grup Surya? Pak, maksud Anda si Jalang ini bukan direktur utama Grup Surya? Lihat saja penampilannya. Mana ada mirip direktur utama. Bahkan untuk jadi pembersih di Grup Surya pun dia tidak pantas. Andy Wijaya, dengar ya.
Aku mau lihat saja dari mulut anjingnya itu apa yang bisa keluar. Kalian semua sudah ditipu oleh Hendra Pratama. Atau termasuk kamu. Bodohnya Hendra Pratama. Semua orang sudah ditipu oleh gadis liar ini. Benar. Keluarga mereka. Aku yang paling tahu. Dia cuma anak hilang dari dua tua bangka itu. Belagak kaya di sini. Putri, aku tahu kamu baru pulang, mau membuat mama dan papa bangga padamu dan berbakti pada mereka. Tapi melakukan hal seperti ini, berbohong begini, apa perlu? Betul. Kalaupun sekarang semua orang percaya kamu, tapi yang palsu itu takkan pernah jadi nyata. Kamu begitu percaya omongannya. Padaku, sepupumu, tidak ada kepercayaan sedikit pun. Percaya kamu? Kalian sekeluarga pemulung. Nasib kalian cuma jadi pemulung. Nggak seperti pacarku, sebentar lagi akan diangkat direktur utama, jadi manajer. Jadi manajer? Di kehidupan selanjutnya pun, dia takkan bisa. Dia nggak punya rezeki. Memangnya kamu punya? Dasar pemulung. Kayaknya masuk grup Surya saja jadi pembersih nggak ada kesempatan kan? Jangan sok-sokan di sini. Ngapain? Berani sentuh pacarku, cari mati ya. Pengawal, tangkap dia, usir dia. Andy Wijaya, calon menantu bibiku. Cuma seorang supervisor. Sudah sombong sekali. Mau menangkapku. Aku salah menilaimu. Terus kenapa? Kamu benci aku? Memangnya bisa apa? Mau pukul aku? Atau mau pecak aku? Benci kamu? Enggak juga. Cuma grup Surya kita punya orang sepertimu. Cuma bikin jijik. Lina, di kantor pusat ada Andi Wijaya, iya kan? Pecat dia. Pecat aku? Beraninya kamu. Kalau gitu, investasi 100 triliunnya Permana, batalin juga. Itu kan direktur utama kami yang atur sendiri. Oh, kalau nggak diingatkan, aku lupa. Investasi untuk Permana, batalin juga ya. Baik, saya akan segera urus. Andy Wijaya. Kok dia berani mau direktur utama? Nggak bisa. Aku harus ke sana. Ayo. Andy Wijaya, apalagi permintaanmu? Mengingat kita adalah kerabat, aku bisa turuti semua. Kalau begitu, aku harusnya berterima kasih. Terima kasih atas perhatianmu ya. Boleh. Memang benar, kamu sombong. Mengingat orang tuamu kasihan. Aku beri kamu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, akibatnya takkan kamu sanggup. Aku mau ingatkan, sebelum masalahnya jelas, jangan macam-macam sama aku. Apa kamu sanggup menanggung akibatnya? Akibat? Memangnya ada akibat apa? Betul, jangankan hanya menangkapmu, bahkan patahkan kakimu, habisi nyawamu. Memangnya ada akibat apa? Buat anakmu sadar. Apa kamu mau dia cari mati di sini? Paman, Bibi, Andi kami sudah sangat menghargai kalian, si tua bangka. Jangan cari masalah di sini. Kalau kalian masih tidak mau mengalah, nanti direktur utamaku, Direktur Agung, datang. Kita lihat saja nasibnya. Ada direktur utama asli di sini. Yang takkan bisa lari, seharusnya kalian kan? Putri Surya, menipu orang lain, ya sudah. Kok sampai menipu diri sendiri? Oke, aku tanya. Direktur utama kami selalu bawa liontin bulan. Itu simbol status tertinggi miliknya. Aku tanya, apa kamu punya ini? Tak tahu apa-apa, cuma tahu pura-pura. Yang ini? Liontin bulan, direktur utama. Jangan-jangan kamu benar direktur utama? Tidak mungkin. Aku nggak percaya, Putri. Jangan-jangan dia benar direktur utama. Direktur utama. Dia benar, direktur utama. Lagian, ia benar anak Budi Santoso. Aku malah menyinggung direktur utama. Ya, maaf, direktur utama. Saya salah. Ampuni saya kali ini. Kasih kesempatan. Kamu pantas. Keponakan, kami cuma... Apa katamu? Keponakanmu, Putri. Kita ini kan satu keluarga. Siapa yang keluarga denganmu? Aduh, dengar aku dulu. Kalian ini benar-benar tebal muka. Cukup. Putri Surya, Rina Yunita. Kalian berdua sudah cukup pura-pura di sini. Berani tidak biar aku lihat dari dekat? Boleh, buka mata besar-besar, jihad dengan jelas. Aku ingat. Ini bukan tanda pengenal direktur utama. Ini milik Rina Yunita. 20 tahun lalu dibeli di pasar. Barang murahan. Jangan! Kakak, kamu mau apa? Kamu mau apa? Lepaskan! Kalian berdua, jangan bawa barang murahan begini untuk menipu di sini. Direktur utama grup Surya, mana mungkin memakai barang murahan sebagai tanda? Paman, maksud Paman ini bukan tanda direktur utama. Tapi mereka berdua membeli barang palsu 20 tahun lalu. Benar, aku ingat betul. Dulu, Budi Santoso untuk beli barang murahan ini bahkan pinjam uang dariku. Benar, pantas saja. Keluarga miskin begini mana mungkin punya nasib kaya?
kalian ini masih mau masuk keluarga Permana? Mimpi saja. Lihat diri kalian sendiri. Putri Surya, lihat dirimu. Masih pura-pura jadi direktur utama. Jangan sok-sokan. Bagus. Kalian berani menipu aku ya? Kalian tunggu apa? Tangkap dia, patahkan kakinya, lempar keluar. Bu Mina, kenapa ibu kesini? Ada perlu apa? Bilang saja padaku. Menitipkan padamu? Apa kamu sadar bodoh apa yang kamu perbuat? Perbuatanmu. Bu Lina, saya tidak melakukan apa-apa. Diam. Maaf Direktur Utama, saya terlambat. Bu Lina, mana mungkin dia direktur utama? Kita baru saja memastikannya. Tanda pengenalnya palsu. Status Direktur Utama, beraninya kau ragukan? Dia benar-benar direktur utama. Ini tidak mungkin. Putri. Oh, bukan. Aduh, direktur utama. Saya salah menilai. Saya tidak tahu diri. Ini semua salah saya. Tadi saya tidak sengaja menghancurkan Liontimu. Saya ganti. Tenang saja, saya pasti ganti. Putri, pamanmu itu tidak sengaja. Kami pasti minta maaf. Oh, ganti rugi. Oh, minta maaf dan ganti rugi. Oh, begitu ya. Paman saya tidak sengaja. Sepertinya saya salah menilaimu. Iya kan? Benar. Orang sepertinya Andi Wijaya di grup Surya hanya jadi supervisor. Memang terlalu sia-sia. Betul. Andi itu sangat berkompeten. Promosikan dia, pasti takkan rugi. Putri, menurutku lebih baik pakai orang sendiri daripada orang luar. Lagi pula, sejujurnya Andi memang berbakat. Jadikan dia supervisor memang sia-sia. Benar. Karena grup Surya kami tidak akan memakai orang seperti ini. Pecat dia dan batalkan investasi keluarga Permana. Baik. Halo, Joko. Halo, kudengar putrimu sudah ditemukan ya? Sudah tes DNA belum? Jangan bawa pulang anak sampah lalu bilang dia keponakanku. Putri, dia memang putriku. Lagi pula, dia sudah hebat sekarang. Dia... Ya. Jangan kira aku nggak tahu. Anak miskin bisa apa? Karena sudah ketemu, besok kalian datang ke pesta ultah kakek. Dengar ya, besok makanannya semua abalon dan lobster. Kurasa anak miskin itu seumur hidupnya nggak pernah makan makanan sebaik ini. Sudah. Ya sudah, begitu saja. Putri, pamanmu ucapannya kurang enak. Jangan diambil hati ya. Besok utah kakek ke-70. Kita... Bu, aku nggak apa-apa. Besok utah kakek ke-70. Kita ikut bersama. Pak, keluarga Tante Rina miskin sekali. Kenapa mereka diundang ke pesta utah kakek yang ke-70? Lihat, mereka saja sudah bikin jijik. Kamu pikir ayah mau? Ini kan karena kakek mau ketemu cucu perempuannya yang hilang. Dia itu cuma gadis kampung. Memangnya pantas jadi keluarga kita? Sudah. Bu, Pak, hari ini ultah kakek yang ke-70. Kita sekeluarga harus berpenampilan lebih baik. Di toko baju ini saja, pilih beberapa baju ya. Baiklah. Mahal sekali. Bu, mall ini semua milikku. Anggap saja membantu bisnisku. Sayang, anak kita baik hati. Ikuti saja dia. Baiklah, oke. Kalau gitu, ajak kami lihat-lihat. Baik. Bu. Halo, selamat datang. Halo, baju-baju ini tolong ambil ukuran ibu saya. Ajak dia coba. Oh, Tante Rina, kamu masih berani coba baju di toko kami? Kamu mampu? Cepatnya, jangan ganggu bisnis saya. Kenapa sikap pelayanannya begitu? Kamu tidak tahu misi Suryamu adalah pelayanan prima. Cuma kamu, berani-beraninya bicara soal pelayanan. Tak tahu diri. Mall ini punyaku. Menurutmu aku mampu atau tidak? Jangan sok-sokan. Aku tahu segalanya tentang kalian. Cepatnya dari sini. Kalau tidak, aku panggil satpam. Putri, sudahlah. Dia itu anak pamanmu, Lina Yuliani. Lina, ini Putri. Kakek hari ini ultah. Dia sengaja bawa kami ke sini untuk pilih baju. Ternyata kamu si miskin itu malah bawa orang tua ke mall ini coba baju. Kupikir lebih baik ke gerobak di depan mall beliin baju orang tua. Bawa uang? Nggak bawa uang. Ku kasih kok. Ambil uang ini. Bawa orang tuamu ke gerobak di depan mall beli baju. Kenapa? Kurang ya? Gini deh. Kamu berlutut minta aku. Aku kasih lebih banyak. Lina, kamu lagi ngapain? Gak mau kerja lagi? Ada apa ini? Manajer, mereka bikin onar di sini.
Kiki Nona, kalian tahu ini tempat apa? Ini mall milik grup Surya. Kami cuma kesini untuk pilih baju. Pilih baju? Mau coba juga? Baju yang kalian coba gimana mau kami jual? Jangan bikin onar ya. Oh, begitu. Nona, orang harus tahu diri. Jangan bawa orang tua-tua kalian buat malu-maluin. Barang yang nggak mampu dibeli jangan dicoba. Kalau sampai rusak, kalian nggak mampu bayar. Sekarang boleh coba? Ini kartu member Elite Group Surya. Tentu saja. Lina, kok kamu layani tamu penting kita begini? Ini tamu paling penting di mall kita. Kamu benar-benar buta. Manajer, jangan tertipu oleh mereka. Dua orang tua ini adalah paman dan bibi saya. Dan ini putri mereka, hanya seorang pekerja di proyek bangunan. Soal kondisi ekonomi mereka, mana mungkin saya tidak tahu. Mereka memangnya pantas punya kartu Elite Surya Mall. Identifikasi gagal. Tuh kan, kartu ini dibeli di internet kan? Orang tua seperti apa? Putrinya pun begitu, menggunakan kartu palsu untuk menipuku. Cepatnya. Putri, ada apa ini? Bu, tenang saja. Mungkin mesin mereka tidak cukup canggih, jadi kartu ini tidak terbaca. Pak Marwan, di Surya Mall kita, kartu member Galaxy Elite tertinggi muncul. Apa? Itu kartu untuk tamu VIP tertinggi di grup kita. Siapa orang besar yang datang? Ya, sudah. Cepat kata saya. Ke sana. Singkatnya kurang. Jangan-jangan kartu ini dari grup Surya kita. Kartu VIP Galaxy Elite yang legendaris. Setidaknya kamu tahu. Benar, kartu ini adalah kartu member Galaxy Elite. Aku cuma asal ngomong. Kamu beneran serius? Nona, biar ku bilang yang sebenarnya. Pemegang kartu member Galaxy Elite, setiap pemegangnya adalah bos besar dari daftar Forbes. Jangan-jangan kamu juga bos besar selevel itu? Pantas kamu jadi manajer. Memang lebih tahu dari karyawan ini. Bibi, putri Xiaomu yang hilang 20 tahun lebih, sekarang jadi orang kaya. Jangan-jangan sekarang dia bos besar dari daftar Forbes. Keluarga kami malah harus mengandalkan kalian. Lina, putri kami sekarang memang hebat. Cukup, nenek tua. Harus tahu diri. Orang sepertinya di grup Surya kami jadi kebersihan saja tak layak. Sekarang cepat enyah dari sini. Di grup Surya, jadi pelayan pun gak layak. Sekarang cepat enyah dari sini. Kurang ajar. Pak Marwan, mereka ini dasar orang miskin tak tahu malu. Malah bikin onar di toko kita. Benar-benar lancang sekali. Betul. Orang seperti mereka kenapa harus dilayani? Pak Marwan, menurut saya, mau kita harus tambah aturan baru. Orang miskin dan anjing dilarang masuk. Beraninya kamu begitu lancang. Nyah. Pak Marwan, kok... Bu Surya, Anda adalah member tertinggi di mall kami, member Galaxy Elite. Silakan ke area belanja eksklusif. Saya akan atur penjual paling profesional untuk melayani Anda. Kartu member ini benar-benar asli. Ini benar-benar kartu member Galaxy Elite. Dia, sebenarnya siapa dia? Nggak tahu. Area pribadi tidak perlu. Bolehkah kami coba baju? Tentu saja, biar saya yang ngatur. Saya siapa sekarang? Mohon tunggu sebentar. Memangnya kamu berhak melayani Ibu Surya. Lihat dirimu sendiri. Biar saya. Mohon tunggu sebentar. Mari, Ibu. Sana. Ngapain bengong? Ayah juga coba sana. Nah. Nona Surya, ini kartu namaku. Kalau ada perlu. Saya dengar Anda mau merayakan ulang tahun keluarga Anda. Saya sudah berinisiatif menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Semoga Anda tidak keberatan. Anggur Kaisar. Anggur ini disimpan 100 tahun. Di dunia hanya ada kurang dari 10 botol. Benar-benar anggur negara. Perhatian sekali. Harusnya. Anggap saja ini maaf dari pusat perbelanjaan kami. Bu,
Pa, ayo pergi. Aneh, telepon Lina ini kok nggak bisa dihubungi? Dia kan seharusnya lagi kerja. Mungkin HP-nya nggak dibawa, nanti juga datang. Lina! Rina Yuliani. Kami sekeluarga terlalu baik sama kalian ya. Siapa saja bawa ke pesta uta kakek. Kamu pikir ini tempat minta makan? Adik, ini Putri. Dia hari ini khusus datang ke kakek untuk memberi selamat. Memberi selamat? Mau ikut makan kan? Jadi-jadian. Adik, cuma makan kan? Kalau mereka mau ikut makan, nanti sisanya bungkusin buat mereka. Jangan sia-sia. Kakek, hari ini kakek ultah ke-70. Ini hadiah khusus untuk kakek. Ini Murni yang legendaries. Louis the 13. Aduh, botolnya cuma 1 juta kok. Ini mahal banget ya. Kakek, anggur ini anggur istimewa kerajaan Inggris. Setiap tahun yang dijual di pasaran cuma beberapa botol. Orang biasa jangan bilang beli, nggak pernah dengar pun. Pacarku, dia manajer departemen di Surya Mall. Anggur ini dia harus pakai banyak koneksi dan berusaha keras baru bisa membelinya. Katanya anggur termewah di Surya Mall itu adalah anggur kaisar yang legendaris. Selain itu adalah Louis XIII ini. Katanya grup Surya itu, direktur utamanya yang legendaris itu setahun pun cuma minum beberapa kali. Ternyata ini memang barang bagus. Rina Putri, pacarmu perhatian sekali. Kamu ini baru benar cucu kakek. Gak seperti yang lain, sudah bertahun-tahun baru pertama datang ke ultah kakek. Beraninya datang tangan kosong. Ya, Anda terlalu memaksa. Pacar Rina Putri masih muda, sudah jadi manajer departemen di Surya Mall. Masa depannya cerah. Tapi ada yang lain. Jangan-jangan pacarnya saja nggak ada. Anda suruh dia bawa hadiah. Memangnya dia bisa siapkan hadiah apa? Kalau saja dari gerobak pinggir jalan, beli barang rongsokan. Kalau dikeluarkan, bisa bikin Anda kesal. Kakek, lihat. Cucu yang hilang ini sudah dilihat. Harapan tercapai. Menurutku, usir saja keluarga ini. Cih, besar kerendahan. Beraninya makan bareng kita. Siapa bilang kami nggak mantas? Po, ngapain kalian bicara sinis-sinis? Anda yang telepon kami untuk undang ke sini. Kenapa sekarang malah ngambek? Kenapa? Kalian sudah berani melawan. Kalian sekeluarga, cuma pemulung. Beraninya pamer di depan kami. Betul. Kalian kira kami telefon untuk mengundang makan? Nggak tahu diri. Orang lain hanya sopan. Kalian langsung datang. Aduh. Katanya datang untuk merayakan ulang tahun kakek. Kenapa nggak bawa hadiah? Datang tangan kosong, mau makan gratis ya? Kamu? Pak. Pak bilang kami datang tangan kosong. Aku siapkan untuk kakek. Anggur kaisar. Anggur kaisar? Kamu tahu nggak, anggur kaisar ini di Surya Mall Lintang stoknya cuma 1 botol. Lagi pula harus member Galaxy Elite baru boleh beli. Barang ini dapat dari mana? Benar. Ini dari manajer utama Surya Mall. Sebagai permintaan maaf, khusus untukku. Dasar pembohong! Pak Marwan, manajer utama Surya adalah ketua Kadin di Kabupaten Lintang. Statusnya bukannya bisa kau bayangkan. Kau bahkan tak pantas bertemu dia. Beraninya kau membuat. Pak Marwan? Oh Pak, ada tamu penting yang perlu Bapak sambut sendiri. Kamu Dimas dari penjualan, kamu makan di sini.
Iya Pak, kakek pacarku hari ini ultah ke-70. Aku kesini untuk ikut merayakan. Di hotel ini hari ini hanya ada satu pesta ultah. Sepertinya Dimas ini adalah kerabat Putri Surya. Ternyata aku salah menilainya. Dimas, kinerjamu selalu bagus. Jabatan manajer departemen ini sudah tidak cocok untukmu. Surya Mall lagi butuh wakil manajer. Begini, besok aku lapor ke grup untuk mempromosikan. Pak Marwan, Bapak bercanda kan? Aku akan berbakti seumur hidup untuk membalas kebaikan Bapak. Jangan begitu. Kamu muda dan berbakat. Masa depanmu cerah. Bisa jadi nanti ku malah perlu bantuanmu. Oh iya, ultah ke-70 orang tua itu acara besar. Gini, Ti, aku ikut masuk untuk bersulang pada kakek. Kamu harus kenalkan aku baik-baik ya. Pak Marwan, Bapak sungguh menghargai saya. Acara ini makin berharga. 2 kebahagiaan sekaligus. Aku akan langsung sampaikan kabar baik ini kepada beliau. Baik, pergilah. Cepat siapkan hadiah ultah. Nanti di depan Putri Surya, jangan sampai tidak sopan. Baik. Putri Surya, jangan-jangan kamu beli anggur ini di pinggir jalan ya? Keluarga kalian ini dasar kere. Siapa yang nggak tahu? Kalaupun kalian bawa cuka apel, nggak akan ada yang bilang apa-apa. Ini ultah 70-ku. Beraninya kamu kasih anggur palsu. Rina, Yuliani, kamu tega? Anggur ini 100 tahun, sisa kurang dari 10 botol, senilai jutaan. Memberikannya pada kalian yang tak tahu harga memang tidak pantas. Seharga 1 miliar, kamu tega ngomong gitu? Putri Surya, kamu ini sudah gila. Kamu pikir semua orang sebodoh kamu, iya kan? Masih nggak pantas. Barang begini, jangan bilang dikasih. Minta pun aku nggak mau sentuh. Tempat mewah begini, malah dikoreng oleh arak palsumu ini. Jadi murahan. Hari ini, ultah 70 kakek. Orang sampah begini, masa bisa dihidangkan? Adik, kenapa kamu menghancurkan arak ini? Kamu sia-siakan harta. Hancur ya, hancur. Arak palsu. Harusnya kalian sudah diusir. Kalau bukan karena kakek, masa kalian bisa di sini? Kamu! Ramai sekali, semua sudah datang. Kakek, hari ini aku sengaja datang untuk merayakan ultah kakek. Semoga kakek sehat selalu, semua lancar, berkah sepanjang pantai, dan umur sepanjang gunung. Anak baik, ku dengar kamu khusus menyiapkan untukku Louis XIII. Kamu perhatian sekali. Aku menyiapkan hadiah ultah untuk kakek. Bukankah itu sudah seharusnya? Cuma 100 juta. Asal kakek suka, itu sudah cukup. Kamu terlalu baik sekali, Nina Putri. Lebih dekat dariku, dari cucu kandung. Nah, ini anak Ibu Tiri. Hilang 20 tahun lebih, baru ketemu. Keluarga mereka tega-teganya datang cuma mau makan gratis. Gak tahu malu. Arak palsu? Iya, kotor dan keruh. Kalau bukan palsu, apa lagi? Dimas, ngapain kamu ambil itu? Cepat buang, kotor banget. Diam kamu. Kode keasliannya benar, tandanya juga benar. Nih, anggur 100 tahun, anggur kaisar. Benar gak? Dimas, apa kamu salah lihat? Kamu gak bercanda kan? Aku bercanda, aku kan manajer penjualan di mall ini. Setiap hari, tugasku menghitung stok barang mewah ini. Yang ini, aku lihat beberapa kali sehari. Mana mungkin salah. Ini memang anggur kaisar. Anggur kaisar. Ini nggak mungkin. Kok bisa begini? Yang begitu berharga. Anggur kaisar. Siapa yang memecahkannya? Aduh, aku juga nggak tahu ini asli. Dimas, bukan salah paman. Siapa sangka keluarga miskin mereka bisa kasih hadiah semahal ini. Ini kamu yang bawa? Anggur ini memang aku yang bawa. Barang sebaik ini, kamu dapat dari mana? Dia bilang terus, ini dikasih Pak Marwan. Pak Marwan? Mana mungkin? Jangan-jangan kamu
member Galaxy Elite. Member Galaxy Elite? Haha, mana mungkin. Orang sepertinya bahkan kartu member dasar pun gak mampu. Menurutku, anggur ini pasti dicuri. Kamu kan ku bilang, orang pemulung begini nggak seharusnya datang ke sini. Miskin saja sudah, malah mencuri. Putri Surya, kamu mencuri saja sudah. Malah mencuri yang semahal ini. Sekali ini ratusan juta. Kamu mau masuk penjara seumur hidup, hah? Bukan! Kenapa kalian memfitnah orang begitu? Anggur ini memang benar-benar dari manajer itu untuk putri kami. Percaya, dia di depan sana. Tanya saja dia. Pak Marwan, sudah saya siapkan hadiah ultah sesuai standar member Galaxy Elite. Ini sudah standar tertinggi di mall kita. Bagus. Oh ya, soal data member Putri Surya, sudah ketemu belum? Pak Marwan, saya baru buka sistem, langsung dapat telepon dari kantor pusat. Mereka bilang identitas Putri Surya itu rahasia tertinggi grup. Kalau terus dicari tahu, bahaya akibatnya Pak. Takkan sanggup Anda tangguh. Ternyata, tebakan saya benar. Putri Surya ini kemungkinan besar adalah direktur utama baru grup. Direktur utama? Dia direktur utama? Sudah kuduga, direktur utama akan ke Kabupaten Lintang untuk inspeksi. Tak kusangka, ternyata ketemu. Ini kesempatan emas saya. Nanti kalian semua harus pintar-pintar. Dengar? Baik. Yuk. Ayah, gak apa-apa. Beraninya kamu minta Pak Marwan untuk membelain anak pencuri ini. Cari mati! Yang cari mati itu kamu! Beraninya pukul ayahku. Beraninya kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul. Berani sentuh ayahku. Ini masih ringan. Tahu akibatnya kalau macam-macam sama aku. Kamu tahu siapa aku? Memangnya perlu alasan untuk memukulmu? Siapapun kamu, di mataku sama saja. Putri Surya, kamu gila? Kok kamu pukul menantuku? Kamu tahu siapa dia? Orang sepertinya. Memangnya punya status apa? Dia manajer penjualan Surya Mall. Intinya, dia cuma penjual senior kan? Cih, dasar gadis bandel. Dengar ya, baru saja Pak Marwan mempromosikanku jadi wakil manajer pusat perbelanjaan ini. Kamu tahu artinya apa? Artinya, aku, Dimas Pratama, di pusat ini, aku di bawah satu orang dan di atas semua orang. Cukup dengan satu kata dariku, orang-orang yang mau cari muka padaku akan membuatmu membayar sangat mahal. Oh, begitu ya. Kalau begitu, aku mau lihat apa yang bisa kau buat sangat mahal. Dimas, ini beneran? Bukan cuma itu, Pak Marwan baru bilang, nanti dia sendiri akan menghormati kakek. Pak Marwan menghormatiku? Aku mana pantas? Aduh ya, bener. Pak Marwan pasti sangat menyukai Dimas kita. Juga menyukai kita. Aduh, putriku akan menikah dengan orang kaya. Kau dengar? Cepat berlutut minta maaf pada Dimas. Minta putriku minta maaf padanya. Dia pikir dia siapa? Jelas dia yang mukul aku duluan. Kenapa kami yang minta maaf? Ku beri kau kesempatan untuk berlutut minta maaf. Nanti kalau Pak Marwan datang, dengan posisiku di hatinya, kalian takkan bisa pergi. Kesempatan? Ayah, ibu, grup Surya di Lintang memang sekejam ini. Putri, ini bukan salahmu. Bukan salahmu. Grup Surya tentu saja tak ada hubungannya dengan kalian. Dengar ya, grup Surya memang punya backingan, punya modal. Di belakang kami adalah keluarga Surya Jakarta, konglomerat nomor 1. Dasar kampungan, mungkin kau tak tahu keluarga Surya Jakarta itu artinya apa. Aku lebih tahu dari siapapun apa makna keluarga Surya Jakarta. Selamat ulang tahun ke-70 Kakek Yuliani. Hadiah Lingzi 1000 tahun. Pasang buah Persegio. 1 kartu member elit Surya Mall. Aduh, Kakek Yuliani. Ulang tahun ke-70 kakek. Kok tidak beritahu saya sebelumnya? Biar saya bisa bersiap. Hadiah ini saya siapkan terburu-buru. Semoga kakek tidak keberatan. Aduh, Pak Marwan. Jangan sungkan. Ini berapa harganya? Saya tak bisa terima. Jangan begitu kakek. Semua ini harganya cuma 5 miliar. Jangan keberatan ya kakek. 5 miliar? Padahal kita tak akrab. Anda tiba-tiba memberi ini. Saya jadi sungkan. Ini semua berkat keturunan keluarga Yuliani. Hebat kan? Dimas, kamu benar-benar memberi kejutan untuk keluarga kita. Pak Marwan begitu menghargaimu. Wah, menantuku yang hebat. Setelah ini kita bisa berlagak di sini. Hei para keluarga, aku dan Rina Putri sekarang pacaran. Nanti kita akan menikah. Urusan keluarga Yuliani, urusanku juga. Keluarga Yuliani makmur karena aku, Putri Surya. Sekarang tahu akibatnya kalau cari masalah denganku kan? Tadinya aku mau, karena kita kan keluarga. Aku mau menempatkanmu di mall ini sebagai petugas kebersihan. Sekarang, bahkan kalau kamu berlutut, aku tak akan terima lagi. Keluarga pecundang, kan pernah kaya. Cepat berlutut minta maaf. Kalian ngomong apa? Pak Marwan, jangan marah.
Siapa sih yang nggak punya kerabat pecundang? Aku bawa mereka pergi sekarang. Kalimati! Mingjie! Pak Marwan, tadi bilang apa? Apa maksud Anda yang lain? Mingjie! Manajer utama Surya Mall Lintang menyapa direktur utama, menyapa kedua orang tua. Menyapa direktur utama, menyapa kedua orang tua. Direktur utama, Putri. Benar, Putri. Putriku adalah direktur utama Grup Surya. Kok bisa? Pak Marwan, Anda salah. Dia Putri Samposo, cuma pemulung. Mana mungkin dia direktur utama? Lagian, direktur utama kita itu Putri Surya. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya mempersoalkan direktur utama. Pak Marwan, Anda tidak salah. Dia direktur utama. Kalau bukan karena direktur utama di sini, dengan statusmu, apa hakmu meminta saya memberikan hadiah sebesar ini? Saya salah menilai orang. Saya tidak tegas pada bawahan. Makanya orang-orang ini bisa muncul di hadapan Anda. Mohon hukum saya. Kamu dan Hendra Pratama benar-benar membuatku sadar betapa hebatnya Grup Surya di luar dan seberapa arogan. Saya pasti akan memberitahu Ibu. Penjelasan, menurutku, kamu harus menjelaskan kepada pelanggan Grup Surya. Mulai besok, kamu ke toko biasa jadi penjual. 1 tahun penuh. Kalau sudah berubah, baru kembali jadi manajer utama. Baik. Putri, Tante dari kecil sudah yakin kamu. Tante tahu dari dulu, kamu pasti sukses. Iya, Putri. Lihat, kamu sekarang sukses. Orang tuamu juga lega. Kamu tahu nggak, waktu kamu hilang waktu kecil, Kami sangat khawatir dan sedih. Iya, keluarga kalian sudah kumpul. Kami semua senang untuk kalian. Putri, kamu memang cucu baikku. Cucu perempuan baikku. Yakin aku, sedih, cucu baik. Tadi kalian bilang lain kan? Kalian bilang hadiahku barang murahan. Bilang keluarga kami orang miskin. Kok baru beberapa menit, kalian sudah lupa omongan kalian? Apa aku harus belikan cermin? Biar kalian lihat jelas wajah munafik kalian yang tak tahu malu. Kalian berdua bilang kami tak pantas makan di sini. Sekarang, siapa yang tak pantas? Dan Anda bilang hadiahku sampah. Sekarang, hadiah-hadiah ini pantas di sini. Masih suka? Suka, aku sangat suka. Kamu tak pantas mendapatkan doa dariku. Buah persijopku. Pak, kita memang tak perlu di sini lagi. Nah, keluarga kita akan makan bersama yang sesungguhnya. Pergi. Saya atur sekarang. Semoga keluarga direktur utama rukun dan bahagia, sehat dan damai. Rukun dan bahagia, sehat dan damai.